Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Semoga di pagi hari ini teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik, dan tetap dalam keadaan terjaga ya. Semoga untuk teman-teman semuanya terhindar dari penyakit maupun sakit yang sedang beredar saat ini, yaitu COVID-19. Ya, tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya. Daya tahan tubuh harus selalu kuat dan juga terapkan protokol kesehatan. Oke, untuk teman-teman semuanya dan Mas Junaidi khususnya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Junaidi dan mohon maaf sekali apabila teman-teman kurang karena durasinya lumayan panjang ya, karena pertanyaan ini pertanyaan dari Mas Junaidi. Pertanyaannya simpel banget, akan tetapi jawabannya saya tidak bisa jawab asal jawab ya. Tentunya setiap jawaban pasti memiliki dasar. Kalau misalkan jawab ngasal jawab, saya pribadi tidak bisa atau tidak mau untuk menjawabnya ya. Maka dari itu saya jawab dengan suatu video ini, yang mana di sini akan saya jabarkan dan di sini akan saya jelaskan secara detail ya Mas Junaidi, dan bisa juga menjadikan suatu pelajaran untuk teman-teman semuanya yang bersama-sama simak video-video ini. Oke, nggak perlu lama, langsung saja saya mulai ya pembahasannya. Jadi seperti ini teman-teman, mohon maaf apabila kameranya agak sedikit goyang-goyang ya. Di sini saya tidak bawa tripod. Nah, jadi menjawab dari pertanyaan Mas Junaidi. Mas Junaidi ini memiliki trafo 20 ampere teman-teman. Ya, memiliki trafo 20 ampere dengan voltase 62 volt AC. Ya. Final Toshiba yang digunakan oleh Mas Junaidi yaitu 11 set per mono. Jadi dibuat 2 channel. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bebannya sendiri, Mas Junaidi ini memiliki beban sebanyak 15 in 500 watt 4 pitch dan 12 in 500 watt 4 pitch. Jadi semuanya 8 pitch speaker ya. Nah, pertanyaan dari Mas Junaidi yaitu speaker disambung seri atau paralel Mas. Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaan dari Mas Junaidi yaitu speakernya disambung seri atau paralel Mas. Nah, di sini saya tidak pernah menyarankan untuk teman-teman semuanya menyambung speaker 8 ohm dengan cara di seri ya. Jadi jawabannya akan saya jawab secara detail di sini. Monggo silakan disimak sampai selesai, jangan di-skip agar teman-teman semuanya memahami dengan baik. Oke? Paham ya? Nah, langsung saja. Nah, pertama-tama yang harus Mas Junaidi perhatikan yaitu ya, usahakan dalam satu driver Mas Junaidi ya. Satu driver itu hanya dibebani 2 beban saja atau 2 speaker saja. Jangan sampai disambung lebih dari 2 speaker. Lah Mas, kan muatan listriknya masih cukup, kenapa nggak 4 aja? Nah, kenapa nggak 4 aja? Tujuannya yaitu agar si beban ini tidak bertumpu ke satu sumber. Satu sumbernya apa? Satu sumbernya yaitu satu driver itu tadi. Mas, apa akibatnya kalau misalkan beban bertumpu ke satu sumber? Yang akan diakibatkan yaitu driver akan sangat mudah rusak. Seperti itu ya. Jadi itu penting banget untuk Mas Junaidi perhatikan. Saran dari saya, dalam satu driver itu hanya dibebani 2 speaker saja. Cara sambungnya di paralel. Oke Mas Junaidi dan teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita akan analisa dulu. Dari 20 ampere 62 volt AC ini menghasilkan daya berapa, transistor final berapa, dan semuanya itu berapa. Cocok nggak kalau misalkan kita bebani 15 in tersebut? Oke, di sini akan saya bahas kembali. Yang pertama yang harus Mas Junaidi hitung yaitu pertama-tama ya, itu dihitung dulu PSU-nya Mas. Nah, seperti ini. P sama dengan, P ini adalah daya atau watt. I dikali VT dibagi cos P. Nah, seperti itu ya Mas Junaidi. Jadi ini adalah ampere. Ampere yang Mas Junaidi gunakan yaitu 20 ampere. Kita tulis di sini 20 ampere. Dikali 62. 62 ini adalah volt
setnya yang Mas Junaidi gunakan 62. Nah, karena di sini ada T, jadi volt total ya, maka 62 dikali 2. Nah, paham ya Mas Junaidi ya? Jadi 62 dikali 2 karena trafo CT yang Mas gunakan. Oke, paham Mas ya? Nah, setelah itu dibagi cos pi. Cos pi itu adalah nilai 0,8. Nah, cos pi itu adalah nilai faktor daya atau faktor kerugian. Jadi kerugian daya di sini sudah masuk ke nilai 0,8. Oke, paham ya? Mas Junaidi ya? Dan teman-teman semuanya ini udah sering sekali saya bahas. Tapi memang ini harus dibahas dalam menentukan daya PSU itu tadi. Nah, selanjutnya maka ketemu nilai 3100 watt. Nah, seperti perhitungan Mas Junaidi di komentar, di kolom komentar ya, yaitu 3100 watt. Itu sudah benar ya. Oke, berarti sudah benar. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah transistor final yang Mas Junaidi gunakan, itu berapa set keseluruhannya? Nah, caranya yaitu 3100 daya ini dibagi dengan daya transistor final yang akan Mas gunakan. Nah, di sini menggunakan transistor final Toshiba, maka sesuai datasheet yang mana daya final Toshiba per satu setnya adalah 150 watt, maka 3100 dibagi 150 watt sama dengan 20,11. Jadi nilai 20,11 bisa kita bulatkan menjadi 21 atau 22 set keseluruhannya. Jadi pernyataan Mas Junaidi final Toshiba 11 set per mono dibuat 2 channel itu sudah benar. Ya, untuk PSU-nya sudah benar perhitungannya, dan untuk pembagian transistor finalnya sudah benar ya. Ketemunya 22 dibuat 2 channel jadi 11 set per mononya itu sudah benar. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan driver yang dibuat 11 channel itu 11 transistor final itu tadi akan saya hitung terhadap beban yang akan Mas gunakan. Nah ya, ini saya menghitung sesuai dengan yang Mas Junaidi tuliskan ya. Ini saya hitung, saya jelaskan. Jadi semoga Mas Junaidi lebih paham kembali atau lebih paham lagi seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk perhitungan transistor finalnya. Jadi gini, kalau misalkan saya mengatakan driver, tentunya itu akan sangat erat kaitannya dengan transistor final. Misalkan di sini dibuat stereo atau 2 channel oleh Mas Junaidi. Ya, dibuat 2 channel, maka per satu channelnya itu 11 set. Ya, channel 1 dan channel 2-nya yaitu 11 set. Jadi kalau dijumlahkan semuanya 22 set keseluruhan. Ya, paham ya? Nah, terus beban yang Mas Junaidi gunakan yaitu 500 watt dikali 4. Ini untuk R-nya, untuk channel 1. Dan 500 watt kali 4 untuk L-nya atau channel 2. Nah, paham ya Mas Junaidi dan teman-teman semuanya ya? Ya, jadi bisa kita hitung ya. Kita bisa hitung driver ya atau transistor final untuk muatan listriknya terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini. Channel 1 ini driver 1 ya teman-teman. Dipasang transistor final sebanyak 11 set. Ini adalah daya ya. Jadi kita bisa hitung 150 per satu setnya dikali 11 set keseluruhan yang per mono ini dikali 11 sama dengan 1650 watt ya. Ini kita hitung ini dayanya ya teman-teman ya. Ini daya. Jadi yang akan kita cari yaitu muatan listriknya. Jadi yang akan kita cari yaitu muatan listriknya. Jadi muatan listriknya berapa sih dari daya 1650 watt ini ya, dari final 11 set ini tadi itu berapa muatan listriknya? Ya, wajib kita ketahui muatan listriknya itu sangat wajib untuk kita ketahui karena itu dasar untuk kita menghitungnya. Oke, lanjut. Untuk rumusnya yang akan digunakan yaitu Q sama dengan P dikali cos pi ya. Jadi P dikali cos pi. P ini adalah daya transistor final yang ini teman-teman ya, 1650 watt ya, atau yang channel 1 yang 11 set ini. Ya, paham ya? Channel 1 11 set
150 dikali 11 sama dengan 1650. Nah, ini dayanya P 1650. Paham ya? Dikali cos P-nya berapa? 0,8. Nah, nanti akan ketemu nilai muatan listriknya sebesar 1320 VA. Nah, jadi dapat difahami oleh teman-teman semuanya dan oleh Mas Junaidi bahwasanya muatan listrik dari 11 set itu tadi yaitu 1320 VA. Nah, jadi seperti itu ya. Muatan listriknya sebesar 1320 VA. Oke, Mas Junaidi dan teman-teman semuanya paham ya apa yang saya jelaskan? Ini kita menghitung transistor finalnya itu tadi yang 11 set channel 1. Untuk channel 2-nya, cara berhitungnya tetap sama. Jadi nggak saya bahas untuk channel 2-nya ya. Tetap ini 11 set kan berarti sama. Paham? Nah, selanjutnya seperti ini. Kita hitung muatan listrik dari beban. Ya. Jadi beban yang Mas gunakan yaitu 500 watt dikali 4. 500 watt dikali 4 sama dengan 2000 watt. Muatan listriknya berapa sih? Nah, ini akan kita cari muatan listriknya. Dengan rumus Q sama dengan P dibagi R. Nah, P-nya berapa Mas? P-nya ini P keseluruhan ya, Mas Junaidi ya. Keseluruhan misalkan 4 speaker ya berarti 2000 ini kita tulis di sini 2000. Kalau misalkan 2 speaker berarti 1000 ya. Nah, kita tulis 1000 dibagi 8 ohm. Nah, impedansinya 8 ohm ya yang Mas gunakan, maka di sini tulis 8 ohm. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya 250 VA. Nah, paham ya? 250 VA. Jadi, si speaker ini membutuhkan muatan listrik sebesar 250 VA saja. Ya. Tapi dari drivernya itu menyiapkan muatan listrik sebesar 1320 VA. Tentu ini sangat banyak sekali sisanya. Bisa kita hitung. Ya. 1320 VA driver atau transistor finalnya ini ya, muatan listriknya dikurangi 250 VA beban sama dengan 1070 VA sisanya. Nah, jadi sisanya itu sangat banyak sekali, 1070 VA. Saya yakin 100% apabila di saat daya maksimal speaker itu akan sangat mudah rusak. Ya. Ya, pasti itu. Karena lebihnya sangat banyak sekali sampai 1000. Nih, banyak orang belum tahu untuk cara perhitungan beban ini, teman-teman. Maka dari itu banyak speaker jebol, speaker rusak, yaitu karena ini ya. Oke, paham? Ya. Dan sambungannya sambung paralel pun pasti rusak. Misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan Mas 4 speaker itu disambung paralel ya, jadi bertumpu ke satu sumber ini, saya yakin itu pasti akan rusak. Nah, oke. Jadi untuk jawabannya sampai sini belum saya beri jawaban ya. Ini baru menerangkan soal perhitungan yang mana yang soal yang sesuai Mas Junaidi berikan yaitu 20 ampere 62 volt AC itu tadi. Jadi kesimpulannya seperti ini Mas ya. Kalau misalkan diterapkan saya yakin kerusakan akan ada pada Mas Junaidi. Karena apa? Lebihnya 1070 VA. Karena kalau misalkan speaker itu di seri tentunya suaranya tidak akan loss. Maka di sini saya tidak sarankan untuk di seri tapi di paralel. Nah, caranya seperti apa Mas supaya bisa aman gitu kan. Nah, ini akan saya jawab dan akan saya jelaskan untuk Mas Junaidi dan untuk teman-teman semuanya ya. Oke, Mas Junaidi dan teman-teman semuanya, penting sekali di saat kita akan membuat power ampli yang kita ketahui terlebih dahulu yaitu beban yang akan kita gunakan itu berapa watt keseluruhannya. Jadi itu sangat penting sekali ya Mas, jangan kita membuat power ampli dulu baru kita menentukan beban. Itu kebalik, baiknya itu kita mengetahui dulu daya power amplinya berapa ya, daya power amplinya berapa keseluruhannya, baru kita buat power amplinya. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk Mas Junaidi dan teman-teman semuanya. Dan di sini pun nanti akan ada penjelasan solusi dan lain-lainnya ya. Jadi jangan sampai di skip. Untuk lebih baiknya, untuk Mas Junaidi bisa terapkan perhitungan dari beban terlebih dahulu sebelum membuat power ampli. Beban yang Mas Junaidi punya. Seperti itu ya.
Nah, ini akan saya jelaskan, semuanya akan saya jelaskan untuk Mas Junaidi dan teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti apa sih untuk cara menghitung bebannya dulu? Maksudnya menghitung dari beban speakernya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan untuk Mas Junaidi. Pentingnya kita memahami suatu perhitungan ya, dan kita hitung melalui beban terlebih dahulu. Jadi kita hitung bebannya berapa, setelah itu akan ketemu nilai ampere dan voltasenya yang harus Mas Junaidi gunakan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja mari kita cari ampere dan voltasenya, Mas. Dengan rumus yang pertama yaitu kita cari muatan listrik dari keseluruhan beban ya. Ya, keseluruhan bebannya. Jadi di sini ada 4000 watt ya. 4000 watt yaitu 15 ini 500 watt kali 4 2000, ini 500 watt kali 4 2000. Jadi ketemunya yaitu 4000. 2000 ditambah 2000 ya. Paham ya, Mas dan juga teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita cari dulu muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dibagi R. Nah, 4000 ini adalah daya dari sini dan dibagi 8 ohm ini adalah impedensinya sama dengan 500 VA. Ya. Jadi ketemunya 500 VA. Nah, misalkan Mas Junaidi ingin menggunakan voltase 45 volt AC. Maka nanti akan ketemu nilai ampernya berapa. Seperti itu ya. Nah, seperti ini rumusnya. I ini adalah ampere ya teman-teman yang kita cari. I sama dengan Q dibagi volt. Nah, jadi Q-nya itu 500 VA ya, 500 VA dan dibagi voltase. Volt. Voltasenya digunakan yaitu 45. Maka di sini kita tulis 45. Ketemunya berapa? 11 ampere. Nah, karena trafo 11 ampere itu enggak ada, maka kita bisa bulatkan ke 10 ampere. Oke, paham ya Mas Junaidi dan teman-teman semuanya? Maka kita bisa bulatkan ke 10 ampere. Nah, sedikit kesimpulan bahwasanya dengan beban di sini Mas Junaidi itu hanya membutuhkan trafo 10 ampere dan voltase 45 volt AC saja. Tidak sampai trafo 20 ampere dengan voltase 62 volt AC. Untuk keamanan pengoperasian dan lain-lainnya. Seperti itu ya, terhadap beban speaker yang Mas Junaidi gunakan. Oke, nah selanjutnya bisa kita lanjut ke perhitungan PSU-nya Mas Junaidi. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semuanya ingin mencoba, bisa tiru cara ini ya. Ini sama, caranya sama. Kita hitung PSU-nya. P sama dengan I dikali V total dibagi cos pi. I-nya berapa Mas? 10 ampere dikali VT-nya berapa? 45 dikali 2 karena trafo CT 2 pas. Dibagi cos pi-nya 0,8 sama dengan 1125 watt. Oke, paham Mas ya? Nah, terus untuk mencari transistor finalnya berapa set keseluruhan yang harus dipasang, maka daya ini kita bagikan dengan daya transistor final per satu setnya. Maka 1125 dibagi 150 sama dengan 7,5 set. Bulatkan menjadi 8 set keseluruhannya Mas Junaidi dan juga teman-teman semuanya ya. Keseluruhan itu 8 set. Ya, saran dari saya yang seperti penjelasan yang pertama tadi, usahakan dalam satu driver itu hanya 2 speaker saja, jangan lebih agar tidak bertumpul ke satu sumber. Maka bisa kita bagi menjadi 4 channel karena kita menyesuaikan beban. Oke, kita lanjut untuk perhitungan driver ke bebannya Mas. Nah, seperti ini ya. 2 speaker saja, maka 8 speaker di atas dibuat menjadi 4 channel. Nah, jadi bisa dibuat ya. 1 ini channel 1, 2 ini channel 2, channel 3 dan channel 4. Channel 1 ini bisa dibuat 2 speaker, channel 2 2 speaker, channel 3 2 speaker dan channel 4 2 speaker. Jadi keseluruhannya 8 speaker Mas ya. 12 in kali 4 dan 15 in kali 4. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk finalnya gimana Mas? Untuk transistor finalnya pembagiannya gimana Mas? Kan semuanya ada 8 set keseluruhannya. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman semuanya. Kita hitung dulu tuh berapa daya transistor finalnya per berapa muatan listrik dari daya transistor final per channelnya.
Ya, di sini misalnya kita menggunakan 2 set transistor final per mononya, maka kita bisa hitung seperti ini teman-teman. 2 set transistor final Toshiba itu satu setnya kan 150, maka kita kalikan 2 untuk mencari muatan listriknya sama dengan 300 watt. Nah, seperti itu ya. Maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Q sama dengan P dikali cos Pi. P-nya berapa, Mas? P dari channel 1 ini ya, yaitu 300 watt. Kita tulis di sini 300 watt. Dikali cos Pi-nya berapa? 0,8 sama dengan 240 VA. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Dan setelah kita hitung, ketemunya 240 VA untuk transistor finalnya per 2 set ini tadi, 300 watt ya, 2 set ya. Channel 1 ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa hitung selanjutnya untuk beban. Beban 2 speaker yaitu 500 watt dikali 2. 500 watt dikali 2 sama dengan 1000 watt ya. 500 watt dikali 2 yaitu 1000 watt. Ini untuk channel 1. Muatan listriknya kita cari. Berapa sih muatan listriknya dari 1000 watt itu tadi? Nah, di sini akan kita cari ya teman-teman. Dengan rumus Q sama dengan P dibagi R. Ya. Jadi P-nya berapa? P-nya yaitu 1000 dibagi R-nya berapa? 8 ohm. Nah, jadi ketemunya 125 VA. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Dan Mas Junaidi, jadi kesimpulannya dari muatan listrik ini ya, transistor final atau driver ini tadi yang kita beri 2 set transistor final, muatan listriknya sebesar 240 VA. Dikurangi beban, dikurangi muatan listrik beban, ketemunya 115 VA. Ini adalah sisanya teman-teman ya. Ini adalah nilai sisanya. Kalau perhitungannya pertama tadi, itu sisanya sebanyak 1070 VA kalau nggak salah ya sisanya. Nah itu kan sangat banyak sekali. Nah padahal dengan dua beban ini saja itu sisanya bisa 1000 cuman 115 VA saja. Oke, paham ya untuk teman-teman semuanya dan Mas Junaidi. Penting sekali untuk kita paham suatu perhitungan ini karena di sini kita bisa menentukan terhadap beban yang kita akan gunakan. Nah, Mas, terus untuk channel 2, channel 3 dan channel 4-nya seperti apa, Mas? Nah, untuk channel 2, channel 3 dan channel 4-nya sama perhitungannya seperti ini. Ya, karena apa? Karena di sini dua transistor final, 2 transistor final dan 2 transistor final. Jadi keseluruhannya 8 set transistor final. Tetap kepasang semuanya 88-nya. Seperti itu ya. Oke, paham ya Mas Junaidi dan teman-teman semuanya? Nah, jadi untuk kesimpulan akhirnya ya. Jadi untuk Mas Junaidi, untuk kesimpulan akhirnya, untuk lebih baiknya Mas Junaidi kalau misalkan ada, Mas Junaidi bisa menggunakan trafo 10 ampere dengan voltasenya 45 volt AC saja ya. Untuk keamanan driver dan juga pastinya speakernya Mas Junaidi. 4 dibuat menjadi 4 channel seperti perhitungan yang sebelumnya ini ya, beberapa detik saya jelaskan. Ya, dibuat 4 channel yang mana per mononya itu dibebani 2 speaker. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan Mas Junaidi untuk lebih keamanannya, Mas Junaidi bisa gunakan yang 10 ampere 45 volt AC saja. Itu sudah sangat cukup. Dengan transistor final 2 set per mononya dibuat menjadi 4 channel. Ya. Paham ya Mas Junaidi? Nah, dan kita sedikit kembali di sini ya Mas Junaidi dan teman-teman semuanya. Kenapa di sini kok dikasihnya 2 set, nggak 3 set? Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dikasih 3 set, teman-teman bisa hitung kembali. Nah, di sini nanti 150 dikali 3, ketemunya di sini 450 watt. Nah, teman-teman cari muatan listriknya, pasti akan nilainya lebih besar lebihnya dari 115 VA ini. Tentunya itu tidak disarankan ya teman-teman kalau misalkan muatan listrik drivernya itu lebihnya terlalu banyak. Itu bisa merusak speaker itu sendiri. Oke, paham ya kenapa saya buat 2 set? Karena ini sudah menyesuaikan perhitungan bebannya itu sendiri. Oke, paham? Jadi bisa teman-teman otak-atik aja ya cara perhitungnya. Tetap sama kok, tetap sama, nggak ada perbedaannya.
Dan kembali ke kesimpulan akhir, ya seperti saya jelaskan tadi Mas Junaidi, untuk lebih baiknya gunakan trafo 10 ampere dengan voltase 45 volt AC saja untuk keamanan speakernya ya. Jadi kalau misalkan Mas Junaidi ingin tetap memaksakan menggunakan 20 ampere 62 volt AC, maka saran dari saya dibuatkan 5 CH Mas, jangan hanya 2 CH atau 2 channel. Jadi dibuatkan menjadi 5 channel. Kenapa Mas kok banyak banget? Nah, karena di sini saya menyesuaikan beban. Nah, seperti ini ya. Bisa Mas Junaidi di sini buat channel 1 menjadi 2 set transistor final dengan beban 2 speaker 500 watt. Seperti perhitungan yang sebelumnya saya bahas ini ya. Channel 2 2 set transistor final dengan beban 500 watt kali 2. Channel 3 2 set transistor final dengan beban 500 kali 2. Dan channel 4 pun sama, 2 set transistor final dengan beban 500 watt kali 2. Dan channel 5 ini tetap transistor finalnya dipasang 13 set final Toshiba. Ya, jadi tetap terpasang 13 set final Toshiba untuk channel 5-nya. Kalau misalkan 13 set ini tidak dipasang, saya yakin transistor final ini akan mudah panas. Karena kelebihan muatan listrik dari PSU ke driver atau transistor final tersebut. Paham ya Mas ya? Jadi kalau ingin masih tetap memaksakan, jangan gunakan 2 channel, akan tetapi dibuat menjadi 5 channel, menyesuaikan perhitungan ini. Oke? Paham ya Mas Junaidi apa yang saya jelaskan? Jadi lebih baiknya menggunakan 5 channel kalau misalkan tetap memaksakan 20 ampere 62 volt AC. Tapi kalau misalkan Mas Junaidi mempunyai trafo 10 ampere dengan voltase 45 volt AC, itu lebih baik ya. Untuk keamanannya itu lebih sangat besar daripada 20 ampere 62 volt AC. Karena bebannya hanya sedikit ya, dalam artian bebannya itu kecil, nggak sampai besar banget gitu, nggak. Oke. Jadi itu apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk Mas Junaidi dan juga untuk teman-teman semuanya. Dan sedikit saran untuk Mas Junaidi, apabila sudah menerapkan rumus perhitungan ini, saran dari saya dibuatkan ACC mic Roland 7 potensio yang ada di beranda YouTube ini. Ya, itu ACC yang sangat rekomendasi banget dari saya setelah teman-teman dan Mas Junaidi menerapkan suatu perhitungan yang saya pelajari di sini dan kita semua pelajari di sini ya. Jadi saya sarankan sekali untuk dibuatkan ACC mic Roland 7 potensio itu. Kenapa Mas kok kenapa harus menggunakan ACC itu? Karena ACC itu sangat rekomendasi banget untuk hasil suaranya, seperti suara middle, treble, low dan juga sub ya. Itu sangat jelas dan detail sekali ya. Untuk didengarkan pun jadinya enak, apalagi dikombinasikan dengan rumus dasar ini. Tentunya akan lebih aman dan juga hasilnya pun, suaranya pun akan lebih nyaman, seperti itu ya. Jadi saya sarankan untuk dibuat dan perhatikan instalasinya harus terpasang dengan baik dan benar. Jangan sampai ada salah dalam instalasi, kabel, ground dan lain-lainnya, itu harus benar. Karena itu sangat sensitif sekali. Dan pastikan power ampli teman-teman semuanya itu tidak ada suara dengung sedikit pun, harus senyap. Supaya di saat dikombinasikan dengan ACC mic Roland itu tidak ada suara dengung atau desis yang lebih besar ya. Karena mic Roland itu salah satunya bisa untuk sebagai penguat. Nah, seperti itu ya. Oke, Mas Junaidi dan teman-teman semuanya, semoga apa yang saya jelaskan dapat difahami dan jelas. Kalau misalkan memang nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru gabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten barunya. Oke, sangat gampang sekali ya dengan cara subscribe. Subscribe itu sangat gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bayar, tinggal tekan subscribe-nya dan teman-teman semua akan mendapatkan ilmunya. Dan selanjutnya dihidupkan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya di saat saya upload video seperti ini, teman-teman adalah orang yang pertama yang melihat video ini ya. Jangan lupa di like kalau misalkan teman-teman suka, dan jangan lupa di share kalau memang ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadikan suatu inspirasi untuk teman-teman dan Mas Junaidi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.